apakah benar yang dikatakan oleh abang ini guys ya? Ataukah mungkin ada aturan yang melarang bagi kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan, kata abang ini, salah satu hal yang diwajibkan di Indonesia, namun tidak di Malaysia ya. Saya baru tahu hal ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bersama Indra SFN Channel di sini. Apa kabar Anda semua di sana? Pastinya senantiasa saya selalu berharap semoga kita semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia-Nya, rezekinya, juga segala macam aktivitasnya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita semoga juga dalam keadaan dilindungi, dalam keadaan sehat walafiat, kita beserta keluarga di rumah. Amin. Oke guys, di sini ada pembahasan lainnya, pembahasan seru ya guys ya, dan juga menarik di sini yang akan kita angkat lagi pada video kali ini guys. Oke, di sini diceritakan kisah tentang cikgu Indonesia yang sudah cukup lama ya bekerja sebagai cikgu di salah satu sekolah yang ada di Malaysia selama durasi waktu 21 tahun. Wow, ini sudah cukup lama sekali ya dia mengabdi menjadi cikgu di Malaysia guys ya. Mungkin saya sudah memberitahukan kisi-kisi ini kepada Anda semua, dan saya yakin mungkin ada beberapa di antara Anda semua yang sudah tahu maksud saya itu adalah dari channel siapa itu guys, Mevindo ya. 21 tahun beliau di Malaysia mengabdi menjadi seorang cikgu. Tapi dia mengaku di sini guys ya, karena sudah cukup lama beliau di Malaysia, tentu ada banyak hal-hal menarik, yang unik ya, hal-hal yang positif dan hal-hal yang merasa dia cukup takut ya untuk berada di Malaysia. Nah, di sini ternyata dia mengaku selama 21 tahun itu bukan hanya hal-hal sukanya saja yang dia bahas, tapi juga hal-hal duka juga dia rasakan ya. Dan dia mengaku tidak sedikit dia rasakan hal-hal yang cukup tidak menyenangkan di Malaysia. Nah, ini apa maksudnya guys ya? Dia rasakan hal-hal yang tidak menyenangkan di Malaysia. Padahal sejatinya kalau di Malaysia itu banyak sekali orang yang merasa aman dan nyaman jika berada di negara itu guys. Tapi lain hal dengan cikgu ini. Memanglah kalau kita bahas di satu tempat, pasti ada suka dan dukanya guys ya. Dan guys, di sini cikgu ini akan membahas tentang hal-hal apa saja yang kurang menyenangkan sewaktu dia berada di Malaysia selama 21 tahun. Hal apa saja itu? Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya bagi Anda yang belum support, silahkan kalian dukung dulu channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bell agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja kita mereaksinya tanpa banyak basa-basi lagi. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai orang yang sudah lama tinggal di Malaysia, tentu banyak sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman, baik itu yang unik, yang menarik, maupun agak kurang enak. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya berurusan dengan polisi Malaysia. Selamat menyaksikan. Tahun 2005, pertama kali saya punya mobil. Kebetulan mobil saya ini mobil lama, mobil tahun 82, mobil bekas punyanya Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Malaysia. Jadi mobilnya ini mobil tua, Mitsubishi, tapi dalamnya mewah. Ya maklum, mobilnya Wakil Duta Besar. Saya tinggal di kondominium kan. Jadi di kondominium itu kalau keluar atau masuk parkir, itu lampu harus dihidupkan. Nah, suatu ketika saya ngantar istri saya ke mall di depan rumah itu karena membeli barang yang agak banyak sehingga perlu membawa mobil. Saya antarlah. Beberapa menit kemudian istri saya sudah selesai dan masuk. Saya tahu bahwa di seberang jalan, ya di seberang jalan di depannya mall itu selalu ada polisi di situ, polisi trafik atau polisi lalu lintas. Oke, setelah selesai istri saya masuk, saya jalan. Belok, U-turn. Nah, langsung ada polisi mencegat di depan. Stop, gitu. Polisinya ada di tengah-tengah jalan. Lalu kemudian polisinya bilang, hari itu siang hari ya, kurang lebih jam 4 gitu. Nah, polisinya sambil hormat,
Selamat malam katanya gitu. Saya kaget. Ini kan siang. Kenapa selamat malam gitu dalam hati saya. Akhirnya saya keluar. Maaf Tuan, ini kan masih siang. Ya ini siang. Tapi kenapa itu lampu hidup? Katanya gitu. Saya lihat, iya aduh. Ternyata begitu saya keluar dari kondo tadi, lampu tidak saya matikan. Jadi lampunya masih tetap hidup. Makanya polisi menyapa saya dengan hormat, selamat malam. Oke. Akhirnya saya diminta identitas, paspor, kemudian diminta license atau SIM ya. Saya kasihkanlah SIM Indonesia karena saya masih belum punya SIM Malaysia. Dia lihat begini, apa nih? Dia kata gitu, apa nih? Itu SIM lah license. License apa nih? License Indonesia. Dia lihat. Apa ini dia bilang gitu. Ternyata di situ ada tulisan lesson memang di situ ada tulisan lesson kecil di bawah tulisan surat izin mengemudi atau SIM. Nah, waktu itu saya lampirkan ada sebuah peraturan ASEAN ya bahwa SIM negara-negara ASEAN itu masih boleh berlaku selama 1 tahun kalau nggak salah di negara-negara ASEAN. Akhirnya polisinya rupanya paham. Akhirnya saya dilepas. Terima kasih. Guys, sebentar guys. Kita yang pause pertama. di sini. Nah, apakah benar yang dikatakan oleh abang ini guys ya? Ataukah mungkin ada aturan yang melarang bagi pengguna yang membawa kereta di jalan raya, di lebuh raya dimanapun itu, di Malaysia, itu tidak boleh menghidupkan lampu pada siang hari guys. Apakah benar ada kabar itu? Ataukah memang ada aturan atau perundang-undangan yang telah diresmikan untuk hal tersebut? Guys, silahkan Anda komen aja. Urusan saya dengan polisi Malaysia. Hampir menabrak polisi. Hampir menabrak Yang kedua, polisi. Ketika itu saya akan melakukan survei untuk anak-anak sekolah Indonesia Kuala Lumpur mau mengadakan outing ke Lopangkor agak jauh. Saya parkir di samping sekolah karena waktu itu nggak boleh parkir di dalam sekolah. Ya, parkirlah. Ketika saya parkir, saya lihat belakang saya itu nggak ada kendaraan apapun, sepi, sendirian saya. Nah, begitu saya mau memasukkan mobil saya ke tempat parkir dengan mundur, nggak taunya di horn ya, tong. Tahu sendiri kan hornnya mobil polisi itu kan keras banget ya, tidak seperti mobil pada umumnya. Tong, kaget saya. Saya keluar, aduh, rupanya polisi sudah di belakang dan mobil saya mau menabrak polisi, mau menabrak mobilnya polisi. Akhirnya polisi keluar, saya dipanggil. Kamu hampir saja menabrak, ya bahasa Indonesia menabrak mobil saya, gitu. Ditanyalah paspor. Lah kebetulan saya kok lupa nggak bawa paspor. Padahal mau pergi jauh nggak bawa paspor. Oleh polisinya, saya bilang dulu, maaf Tuan, tertinggal di rumah. Mana rumahmu? Itu dekat saja. Ambil, katanya. Saya disuruh ngambil paspornya ke rumah. Untuk rumah saya nggak jauh. Istri saya suruh turun untuk membawa paspor itu turun dan saya ambil. 5 menit nggak sampai lah, kemudian saya bawa. Nah, dilihat, oke. Oh, kamu cikgu sekolah Indonesia ini? Iya Tuan. Oke. Ternyata di dalam mobilnya itu sudah terpasang laptop ya. Laptop? Diambil dari dalam dashboard itu, ditarik ada laptop. Oh. Terus dicek mobilnya masih oke. Ini kereta dulu warna putih ke? Saya tak tahu Tuan. Karena memang saya nggak tahu. Mobil itu yang saya pakai warnanya biru. Rupanya di dalam catatan polisi, mobil itu dulunya warnanya putih. Oke. Akhirnya apa? Saya bagi saman maksimum katanya. Aduh, berapa Tuan? 300. Aduh, ya sudah, mau gimana lagi, saya yang salah kan? Ya, akhirnya katanya saya disaman 300. Tapi saya tunggu saman itu nggak datang. Pause dulu. Rupanya ya. polisi. Dan ternyata tidak bisa berbuat macam-macam di Malaysia guys ya. Apapun yang dilakukan itu tidak bisa sembarangan karena sudah terdata ya. Tadi abang ini mengaku ya, cikgu ini mengaku bahwa sudah ada data dari mobil tersebut. Padahal mobil itu berwarna biru. Rupanya sebelumnya mobil itu
atau kereta itu berwarna putih. Dia lebih tahu daripada pemiliknya sekarang ya guys ya. Karena memang datanya itu sudah ada mungkin dari pada saat mobil itu baru pertama kali dibeli, udah terdata di badan kenegaraan ya guys ya. Wow, ternyata tidak bisa macam-macam ya guys di Malaysia karena datanya sudah ada dan lengkap. Oke, Play. Itu masih berhati baik. Saya hanya istilahnya ditakut-takuti bahwa kena saman 300. Alhamdulillah samannya nggak datang-datang. Samannya nggak datang-datang. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Polisinya membawa senjata. Membawa senjata. ini yang paling mendebarkan ya. Ini yang ketiga, ini paling mendebarkan. Suatu ketika hari Sabtu, saya mau jalan-jalan sore hari dengan istri, naik mobil. Oke, jalan mau keliling Kuala Lumpur. Tidak lama kemudian ada mobil polisi di belakang. Jadi mobil polisi itu selalu di belakang mobil saya. Ketika saya berhenti di lampu merah, polisi juga berhenti. Waduh, ada apa ini? Kayaknya dia mengikuti saya gitu. Akhirnya saya belok kanan menuju ke KL Tower. Polisinya juga ikut belok. Setelah dari lampu merah kurang lebih 20 meter, saya dihon lagi, ton gitu. Wah, ini jelas memanggil saya ini. Akhirnya saya berhenti, polisinya pun berhenti di belakang saya. Yang keluar, 2 polisi, yang satunya membawa senjata laras panjang. Wus, saya dan istri saya berdebar-debar tuh. Senjata laras panjang. Apa yang terjadi? Apa salah saya gitu kan? Sambil mendekat, saya buka kaca jendela saya, terus polisinya menyodorkan handphonenya. Assalamualaikum Tuan, karena wajah saya Melayu, mungkin dia sudah tahu saya Islam. Waalaikumsalam. Betul? Ini kereta Tuan? Iya, ini kereta saya. Kenapa Tuan? Saya begitu. Protek mati. Hah? Protek mati? Protek? Saya kaget. Nah, kalau di Malaysia itu kan rotek ditaruh di kaca ya, di sebelah sebelah kiri ditempel gitu di kaca. Kendaraan mungkin biasa dimaksud. Atau kita STNK dan pajak gitu. Iya, pajak. Langsung ya. saya ambil tuh. Shit. Karena bisa saya ambil, saya lihat astagfirullahaladzim, ternyata memang mati 2 bulan. Oh, 2 bulan. Saya tidak tahu, saya lupa, saya nggak pernah memeriksa, betul mati 2 bulan. Oh, iya mati 2 bulan. Lalu saya tanya, lalu macam mana Tuan? Saman lah, kata polisinya masih muda. Iya, betul. Saman lah, atau tilang gitu ya. Nah, tilang, silakan keluar. Nah, saya keluarlah. Saya tunjukkan identitas saya tunjukkan SIM saya. Ini berapa Tuan samannya? Oke, kena 2 saman katanya gitu. Saman pertama mati, ya, rotek mati, yuk kena 300. Saman yang kedua, aduh saya lupa apa saman yang kedua ya. Jadinya saya kena saman 600 ringgit. 600. Dalam satu lembar, satu waktu, saya kena 600 ringgit. Saman maksimum. Saya bawa pulang. Dengan hati, aduh, akhirnya saya dan istri nggak jadi jalan-jalan. Pulang karena hati gundah gulana. Harus kehilangan uang 600 ringgit. Yang nggak sengaja. Ya nggak sengaja sama sekali. Ya mau gimana lagi, ya udah salah. Karena lupa tidak membayar rotek. Jadi kalau di Malaysia, rotek itu adalah pajak yang di dalamnya juga sekaligus kalau di Indonesia STNK ya, dan di dalamnya ada asuransi, iya. insurans. Oh iya, karena terlambat bayar insurans juga. Oh, jadi 300 terlambat bayar insurans, 300 lagi terlambat membayar rotek. 600. Keren kan? 600 ringgit itu 2 juta sekali saman. Nah, oke, sekarang yang keempat, yang terakhir. 7 mobil polisi. 7? Seminggu kemudian, persis seminggu kemudian, saya jalan-jalan lagi sama istri. Pusing-pusing, muter-muter Kuala Lumpur. Sampailah saya di Jalan Sentul. Jalan Sentul? Jadi di Malaysia itu ada Jalan Sentul. Kalau di kita Sentul itu ada di Bogor. Bogor. Iya, Bogor. Oke, saya jalan. Di belakang saya itu ada 7 mobil polisi. 7 mobil polisi mengikuti saya. 7? Ini apa lagi? 7? Ternyata yang lain mendahului saya, yang satu menyuruh saya berhenti. Tonton. Nah, oke.
ke tepi, kata gitu. Dia langsung, shit, saya ditutup. Oke, apalagi ini saya buka, ya Tuhan, apa salah saya? Saya bilang gitu. Mana paspor? Saya ada paspor fotokopian ya, saya tunjukkan. Saya juga ada name tag kerja. Oke, saya tunjukkan. Nah, giliran istri mana? Paspor istri? Aduh, istri saya nggak bawa lagi, nggak ada identitas apa istri saya, lupa. Kena marah. Jadi saya dimarahin, bla. Besok lagi harus dibawa. Ya Tuhan, memang saya salah. Mohon maaf, saya terlupa membawa paspor gitu. Terus saya tanya, Tuhan, salah saya apa? Tak ada salah, cuma hanya periksa biasa saja. Cek biasa, Alhamdulillah. pemeriksaan biasa ya. Akhirnya saya tidak kena saman. Rupanya saya beranggapan ya, karena mobil saya ini mobil tua, jadi mobil tua itu mungkin selalu dicurigai. Dicurigai mobil tua ya guys. Roteknya ada atau tidak, ya punya lesen atau tidak, atau mungkin karena dia sudah tahu di situ ada nama yang bukan nama Malaysia. Dia sudah cek di dalam komputernya, lalu namanya bukan Malaysia. Jangan-jangan nggak punya lesen orang ini, begitu. Akhirnya saya dicek, alhamdulillah, saya lolos. Alhamdulillah. Tapi 1 minggu itu saya sudah perpanjang rotek dan saya sudah perpanjang insuran. Jadi mobil saya sudah tidak bodong lagi, tidak kosongan lagi. Makanya saya tidak kena saman untuk yang kedua kalinya ini. Tentu ada peristiwa-peristiwa lain saya dengan polisi, tapi yang ini saja yang lumayan seru. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Guys, Oh iya, share juga di deskripsi. Assalamualaikum. Oke, itu tadi video yang baru saja kita saksikan, video yang baru saja kita reaksi. Nah, ini juga satu ilmu bagi saya guys. Sebelumnya memang saya tidak mengetahui hal tentang perundang-undangan lalu lintas di Malaysia. Nah, ini baru saya tahu guys dari video ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak karena semakin banyak info yang saya dapatkan selama ini ya tentang hal-hal terkait di Malaysia. Nah, kali ini kita membahas ya tentang kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan kata abang ini saat berada di Malaysia. Nah, ini adalah pengalaman pribadinya guys. Pengalaman pribadi ia bersama keluarga ya, bersama istrinya. Nah, intinya seperti ini. Kalau kita sudah mengikuti aturan dan perundang-undangan di sana ya, tentunya kita tidak akan bermasalah dengan hukum, terutama polisi lalu lintas yang ada di Malaysia seperti itu. Seperti harus kita paham dulu ya tentang aturan hukum yang diberlakukan ya, perundang-undangan yang diberlakukan di negara Malaysia untuk tertib berlalu lintas. Tadi abang ini juga mengatakan tentang adanya mungkin seperti pelarangan bagi pengendara kereta yang menghidupkan lampu keretanya pada siang hari. Nah, itu apakah kabar itu betul? Apakah mungkin ada perundang-undangan yang telah diresmikan untuk hal itu, guys? Silahkan Anda komen aja. Nah, ini butuh ya. Saya sangat butuh informasi dari Anda semua. Kalau memang itu benar, ternyata memang antara Indonesia dan Malaysia itu memiliki banyak perbedaan ya dari tata tertib lalu lintas yang ada ya, guys ya. Bahwa di Indonesia itu kalau untuk menghidupkan lampu kota walaupun siang hari itu juga salah satu hal yang diwajibkan di Indonesia, namun tidak di Malaysia ya. Saya baru tahu hal ini. Dan kalau tidak ada video ini, mungkin saya tidak tahu hal tentang perundang-undangan lalu lintas yang ada di sana. Wow. 21 tahun di Malaysia tentunya ada banyak asam garam ya, rasa manis kecut ya, dan juga ketenangan yang didapatkan di Malaysia. Begitu juga abang ini 21 tahun, lama sekali guys ya. Tentunya sudah mengetahui bagaimana lika-liku di Malaysia dan dia mengaku sudah merasa sangat betah di negara itu dan dia sangat senang mengabdi untuk sekolah yang ada di sana. Wah, plus ya, sekolah Indonesia yang ada di Malaysia terbaik juga abang ini. Oke lah guys, demikian dari video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.